Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang saya anggap sebagai orang tua dan guru-guru saya semua, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita terpilih menjadi orang yang ingin melangkahkan kakinya untuk menuju majlis-majlis ilmu. Karena kita ingin meningkatkan kualitas ibadah ubudiyah kita kepada Allah. Maka orang yang menuntut ilmu itu ketika dia punya ilmu tidak menggunakan ilmunya untuk menilai orang lain, tidak menggunakan ilmunya untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi ilmu yang dia miliki itu dia pergunakan untuk memperbaiki nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan sholat itu enggak nunggu kita khusyuk baru sholat, tapi terus sholat sampai engkau menjadi khusyuk. Kita nggak pernah diajarkan ikhlas dulu baru sedekah, tapi teruslah bersedekah, teruslah memberi sampai engkau menjadi orang yang ikhlas. Begitu pun kita orang yang kumpul di majelis ilmu malam hari ini, kita yang melangkahkan kaki kita duduk di majelis-majelis ilmu. Mungkin di antara kita masih ada orang yang duduk di tempat ini karena nggak enak, karena tetangga, karena teman. Bagus. Tapi perbaiki niat kita dalam hati kita, ganti niat kita melangkahkan kaki ke tempat ini mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli ibadah pun tanpa ilmu percuma. Ada Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ini adalah orang yang ahli ibadah. Hampir satu malam itu dia habiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ketika dia bangun ingin sholat tahajud, dia pengen mengambil air wudhu. Ada sosok yang besar yang ada di atas sumurnya. Kemudian ditanya, siapa dirimu? Sosok besar ini berkata, saya adalah malaikat. Terus apa yang kau pegang? Apa kata malaikat, ini yang aku pegang adalah buku catatan orang-orang saleh, catatan orang-orang yang ahli ibadah. Kemudian Abu bin Hashim ini mengatakan, coba cari nama. Cari namaku di dalam catatan nama orang-orang yang ahli ibadah itu. Dibuka oleh malaikat ini, ternyata nama Abu bin Hashim ini tidak ada. Kata Abu bin Hashim, wahai malaikat, pasti kau salah, coba buka lagi. Dibuka lagi, ternyata namanya nggak ada. Kemudian malaikat ini senyum berkata, Abu bin Hashim, wahai Abu bin Hashim, benar kau ahli ibadah, kau rajin puasanya, engkau suka memberi kepada orang lain, setiap malam kau bangun qiyamul lail. Tapi wahai Abu bin Hashim, tahukah dirimu ada ujub di dalam hati? Jadi sombong itu ada dua. Di antaranya ada takabur, ada ujub. Kalau takabur ini adalah kesombongan yang ditampakkan, tapi ada ujub. Makanya dulu sering membuka Mukhtarul Hadis. Di dalam Mukhtarul Hadis itu banyak hadis-hadis yang mengatakan nanti di dalam surga, nanti di akhirat itu akan lebih banyak ustadz yang masuk neraka daripada orang awam. Apa di antara salah satu penyebabnya? Di antara salah satu penyebabnya ada ujub di dalam hatinya. Dia bagus baca Qur'annya, banyak hafalan Qur'annya, hebat ketika dia menjadi imam. Tapi begitu dia jalan keluar,
mampir dia sholat di masjid yang lain, ada orang yang ngajinya nggak benar. Apa dalam hatinya? Pintaran aneh dari itu imam. Ujub di dalam hati. Ada orang imam kepleset baca Qur'annya. Yang namanya baca Quran itu sering kepleset. Penghafal Quran 30 juz sekalipun, begitu kepleset, apa dalam hatinya? Masih pintaran aneh dari dia. Ujub tuh. Gak pernah ngomong sama orang, gak pernah diucapkan, tapi hatinya yang kotor. Ada ustaz ceramah yang disampaikan hadis, tapi dia bilang ini mahfuz. Tapi dia bilang, anak pesantren kok bodoh. Hatinya kotor. Dan hati kita ini harus dibersihkan. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu, di majelis taklim itu harus membersihkan hatinya. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi itu sumbernya di hati kita. Makanya saya sering sampaikan, pandang orang dengan cinta, siapapun yang kau lihat dengan cinta. Jadi gak ada musuh kita. Orang berbuat buruk sama kita, gak ada urusannya dengan kita. Ukuran kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Kalau kita dihina, dicaci maki, itu gak membuat kita rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa harus kita ambil pusing? Tapi teruslah melakukan kebaikan sekalipun orang itu melakukan keburukan kepada kita. Karena yakinlah, semua kebaikan itu tidak akan pernah rugi, gak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Jadi kalau ukuran kita sudah tahu, ukuran hidup kita ini Allah, kita gak akan pernah ngeluh, kita gak akan pernah gelisah. Maka perbaiki hati kita. Kalau kita sudah benci dengan orang yang kita benci ini, pelihara ayam contoh. Ayamnya masuk ke rumah kita caci maki habis-habisan. Ini ayam bodoh, gak ada akalnya. Ini punya si ini. Itu ayam emang gak ada akalnya. Otaknya ada, akal gak ada. Kenapa begitu bencinya? Karena gak suka dengan yang punya. Jadi yang salah bukan binatangnya, tapi yang salah hatinya. Apapun kalau hati seseorang itu kotor, semuanya akan menjadi kotor. Maka perbaiki hati, duduk di majelis ilmu, pandang semua dengan cinta. Dulu saya kalau pulang ke Riau, jadwal dakwah itu sedikit. Pulang kemarin itu lumayan banyak. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu kalau pulang itu kata-katanya kasar, mencaci maki, menghina sana sini. Kemarin orang tuh penasaran. Perasaan dulu Rahman kasar ngomongnya, kok tiba-tiba lembut. Bahkan khutbah pertama, khutbah Jumat terakhir itu pun masih ada request tuh. Itu lagi viral-viralnya Habib Rizik. Bang, bahas ini, bahas ini. Antum ada jadwal khutbah hari ini, bahas ini. Tapi gak ada manfaatnya. Lagi pula mau bahas itu di kampung, orang gak ngaruh, orang gak ngerti. Cuma bikin kita dibenci sama orang lain. Maka apapun yang akan keluar dari mulut kita ini harus menimbang efeknya. Lagi pula dai-dai, ustaz-ustaz kampung yang gak terlalu berpengaruh, jangan pernah libatkan dirimu ke suatu hal yang sangat besar. Jadi apakah mereka salah? Kalaupun mereka benar, sudah ada perwakilan. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Dan semua yang terjadi di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini gak usah kita pernah ngeluh. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami. Maka Nabi Musa yang mendapatkan gelar Kalimullah, dia ini pernah manggil Jibril. Apa kata Nabi Musa? Wahai Jibril, saya mau melihat bagaimana keadilan Allah. Karena banyak orang yang mengeluh Allah itu gak adil, Allah itu gak adil. Apa kata Jibril? Berdoalah kau kepada Allah. Maka Nabi Musa pun melakukan, dia berdoa kepada Allah. Dan Allah ijabah doanya. Jibril bilang ke Nabi Musa, wahai Musa, Allah ijabah doamu, ingin memperlihatkan adilmu, tapi apakah kau akan sabar? Kata Nabi Musa, saya akan sabar wahai Jibril. Kata Jibril, kau berdiri seharian di pinggir sungai.
Maka Nabi Musa datang di pinggir sungai itu seharian. Gak lama ada seorang pengendara kuda. Seorang pengendara kuda ini mampir minum di pinggir sungai itu. Selesai minum, ada 2 kantong uang yang jatuh dari sakunya. Pergi dia. Nabi Musa tugasnya cuma satu, ngelihat dan diam. Sabar, jangan ikut campur apapun yang terjadi, apapun yang kau lihat. Pengendara kuda ini pergi, tiba-tiba ada anak kecil minum di sungai tersebut. Ngelihat ada uang jatuh, diambil sama anak kecil ini. Lewat anak kecil ini, pergi anak kecil ini, ada orang buta yang datang. Orang buta yang datang ini minum. Kemudian orang yang uangnya jatuh berbudak tadi, orang kaya raya itu, dia kembali dengan budaknya yang mahal, yang bagus. Ngelihat di situ ada orang yang minum, orang yang buta. Ditanya, wahai Tuhan, apakah kau melihat uangku? Dia bilang, saya nggak lihat uangmu, saya kan buta. Saya minum di sini, saya sudah hafal tangganya menurun, turun ke sumur tersebut, ke sungai tersebut. Tapi orang yang punya kuda ini, orang yang kaya gagah ini, dia nggak percaya. Diambil pedangnya, dipotong leher orang yang buta. Siapa yang salah? Yang dilihat Nabi Musa yang salah ini orang kaya tadi. Yang nggak punya salah itu orang buta. Kemudian apa kata Nabi Musa? Wahai Jibril, saya nggak bisa sabar Jibril, saya harus ikut campur. Ini udah berlebihan. Yang salah itu kan anak kecil tadi, nyolong uang. Apa kata Jibril? Wahai Musa, kau nggak tahu gimana adilnya Allah. Lagi-lagi ini kisah di Nabi Musa. Dalil-dalil sekarang itu Rasul belum ya. Jangan sampai besok kita punya orang, kita colok uangnya setelah mendengarkan kisah ini. Kata Nabi Musa, dulu orang yang berkuda itu adalah punya pembantu, dan pembantunya adalah ayah anak kecil itu. Suatu hari ayah anak kecil itu difitnah, dizalimi. Begitu difitnah, dipecat. Begitu dipecat, gajinya nggak dibayar. Dan tahu nggak wahai Musa, uang 2 kantong yang jatuh itu jumlahnya sama dengan gaji ayahnya yang belum dibayarkan. Tuh, lihat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ambil uang kita, besok uangnya kita ambil, jangan. Ini di zaman Nabi Musa. Kemudian kata Nabi Musa, itu masuk akal wahai Jibril, tapi bagaimana dengan orang buta yang dipotong lehernya? Jibril senyum kemudian berkata, wahai Musa, ketika ayah anak kecil itu dipecat sama orang yang berkuda tadi, dia bekerja dengan orang yang buta tersebut. Dulu dia nggak buta, dia juga orang kaya raya, kemudian habis hartanya. Saat ayahnya bekerja di tempat itu, berantem, cekcok, difitnah, dizalimi, dan ayahnya pun disembelih sama yang buta tadi. Lihat adilnya Allah. Allah balas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka jangan pernah tertipu dengan mata kita, dengan apa yang kita lihat. Jangan terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Kita ini buta dengan masalah kita. Kita ini buta dengan kekotoran yang ada dalam diri kita. Makanya ada seorang murid. Murid ini masuk ke masjid. Dia bilang sama kiainya, kiai, saya melihat orang di masjid itu nggak benar. Mereka ngobrol, mereka main handphone, tidur-tiduran dalam masjid. Apa kata gurunya? Dia nggak jawab, dia cuma bilang, nah, ini gelas yang penuh dengan air kau bawa dengan nampan keliling masjid 7 kali. Kemudian setelah keliling 7 kali, apa kata kiainya? Wahai muridku, apakah kau sudah tahu? Apakah kau lihat berapa banyak jumlah orang yang tidur, yang main handphone, hanya ngobrol di dalam masjid tersebut? Kata santrinya, saya nggak tahu wahai kiai, saya akan ngitungin. Karena saya fokus kepada air yang, gelas yang penuh dengan air yang saya bawa dengan nampan. Saya nggak pengen agar tumpah sedikit pun. Apa kata gurunya? Begitulah kehidupan ini. Engkau fokus dengan gelas tersebut sampai engkau nggak bisa melihat kiri dan kanan.
Seandainya kau fokus dengan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, keburukan dan dosa-dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kau gak akan pernah sibuk dengan dosa-dosa orang lain. Makanya mengukur keimanan kita, hati kita itu cukup dengan diri kita sendiri. Kalau senang melihat orang lain masih susah, ada orang susah, orang yang kita benci, berarti masih kotor hati kita. Kalau kita pengen mengukur apakah diri kita itu cinta dunia apa cinta akhirat, ukur diri kita. Sebelum kita tidur, apa yang kita ingat? Kalau yang masih kita ingat itu dunia, kerjaan, kemudian bangun tidur yang kita ingat lagi kerjaan lagi, berarti kita masih cinta sama dunia. Sebelum tidur yang diingat kerja. Wah, ini ada ancaman dipecat nih. Covid masih lama. Pas bangun tidur mikir lagi dunia lagi. Supaya bisa kaya gimana? Kalau usaha gini-gini aja gak bakal maju. Yang dipikirin dunia terus. Tapi gimana yang kita pikirkan itu adalah akhirat. Yang kita pikirkan itu kematian. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wahai suamiku, amalan apa yang aku lakukan supaya aku mendapatkan pahala mati syahid?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, wahai istriku, cukup kau ingat kematian 20 kali dalam sehari semalam, engkau sudah mendapatkan pahala mati syahid." Kita semua bakal mati. Kita semua gak akan hidup selama-lamanya. Dan kita gak boleh takut dengan kematian. Maka kita persiapkan diri kita. Jangan pernah merasa hidup ini gak nikmat. Ada yang masih ngontrak merasa gak nikmat, belum punya mobil merasa hidup gak nikmat, Allah gak kasih anak merasa gak nikmat, masih nganggur merasa gak nikmat, anak bandel merasa gak nikmat. Syukuri aja semua hidup itu, gak bakal lama hidup itu. Kita hanya sebentar di dunia. Kita itu merasa sedih kalau kualitas ibadah kita belum baik di hadapan Allah. Kalau hanya miskin dalam urusan nafkah, gak usah terlalu dipikirkan hidup ini hanya sementara. Tapi hidup kita yang akan kekal abadan selamanya, nanti di hadapan Allah di akhirat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang itulah yang kita harapkan kumpul di tempat ini. Dan ini saja yang saya sampaikan malam hari ini, insyaallah. Pengen istirahat juga.